محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Maka tauhid adalah yang terpenting dan dengannya dimulainya dakwanya para nabi dan rasul. Kemudian sudah kita bahas pula bahwasanya kenapa lahir ilmu-ilmu seperti ini. Ilmu tauhid di zaman Nabi tak ada istilah ilmu aqidah, ilmu tauhid enggak ada. Ya, tidak ada pembagian-pembagian tauhid, baik tauhid dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu terbagi kepada tiga: ar-rububiyah, al-uluhiyah wal asma' was sifat, atau istilah-istilah lain itu juga tidak ada. Tetapi istilahnya yang tidak ada, pada hakikatnya ada. Sama dengan ilmu apapun, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini, ilmu bahasa. Di saat bahasa orang Arab itu belum ada rusaknya, mereka tidak perlu ilmu-ilmu alat seperti ilmu dhabt, ilmu mendhabit kalimat, ilmu tashkil, membarisinya. Mereka tidak perlu ilmu waqaf ibtida, ilmu tajwid, karena mereka semuanya bahasanya masih utuh. Demikian juga dengan pemahaman, di saat mereka dengan mudah memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, murni, tidak bercampur dan terkontaminasi. Mereka juga tidak memerlukan ilmu-ilmu alat seperti kita, ilmu al-qawaid al-usuliyah, al-qawaid al-fiqhiyah dan seterusnya. Mereka tidak perlu, sehingga tidak lahir ilmu-ilmu alat tersebut. Tapi di saat pemahaman kita sudah mulai melemah, baik dalam bidang akidah ataupun bidang ibadah, ahkam, atau menyimpang, maka diperlukan alat-alat untuk memudahkan dan memperbaikinya. Sama kita hari ini, semakin banyak teknologi semakin lemah kita. Jadi oleh itu kaum muslimin, makanya kebanyakan alat itu kadang-kadang justru melemahkan kita. Berapa banyak orang tidak bisa berbahasa Arab gara-gara terpaku dengan qawaid bahasa Arab. Ia takut dia berbicara, takut salah i'rab, salah bina, salah baris dan seterusnya. Maka juga dalam akidah ini, kenapa lahir pembagian ini? Walaupun hakikatnya semuanya ada. Ulama hanya mengistimbat, mengambil dari bahan yang sudah ada. Dari bahan yang sudah ada. Ada yang bisa dengan bahan yang sama menciptakan produk yang mahal. Ada dengan bahan yang sama menciptakan produk yang murah. Nah, di antara yang berbahan asli, seperti yang tuan-tuan lihat sendiri, adalah pembagian tauhid ini kepada tiga: tauhidul rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifat. Coba lihat, bahannya asli semua. Bahannya asli, bukan produk bumi, tapi produk tapi produk langit. Mana yang tinggi langit daripada bumi? Alhamdulillah. Jadi high quality, tinggi kualitasnya. Apa sebab? Karena dia tinggi, datang dari yang maha tinggi. Coba lihat, kemarin kan sudah kita bacakan dalil-dalil tentang tauhidur rububiyah. Sah? Apa makna Rabb kemarin? Yang memiliki, yang mencipta, yang memelihara, yang memberi rezeki. Sah? Nah, dalilnya dari mana kemarin? Al-Quran dan dari Al-Quran semua. Coba lihat. Misalnya yang pertama itu ulang lagi nah. Nah, yang pertama, wallahu yuhyi wa yumit, wallahu bima ta'maluna basir. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ini produk asli, langsung diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh, dan dalam Al-Qur'an bersepah di dalamnya. Ya, topik bahasa bersepahnya di mana-mana ada, bejibun. Dalam hadis lebih banyak lagi. 6. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum
Berapa banyak hewan melata yang tidak membawa rezekinya sendiri. Allah yang berikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Kita sudah ceritakan bagaimana kemarin burung apa? Gagak ya bisa. Iya, maknya tak mengakui dia anak, pasalnya bulunya belum hitam. Dia tengok bulu hitam tak sama, curiga dia. Akhirnya ditinggalkan anak, ditengok dari jauh. Nanti dah tumbuh bulunya baru dia datang. Dah tumbuh bulunya datang. Nah, Allah kirim ulat-ulat yang senang berada di sarang gagak. Subhanallah. Siapa yang ngajar ulat itu? Allah. Kemudian ulat-ulat itu jadi santapan anak-anak gagak yang ditinggalkan oleh ibunya tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sendiri kita lebih sering rezeki itu tidak kita duga daripada yang kita rencanakan. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Kemudian siapakah yang telah memberimu rezeki dari langit dan dari bumi? Atau siapa yang memiliki as-sam'a wal absar, pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang menghidupkan yang atau mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur segala urusan. Fasayaqulun Allah, mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, kalau gitu kenapa kalian tidak taat? Ya, kenapa kalian tidak bertakwa? Artinya diperintahkan kenapa tidak mau, dilarang kenapa tidak mau? Padahal kalian sudah mengakui dia yang menghidupkan, dia yang matikan, dia dan dia menumbuhkan, dia yang mengatur segala urusan tersebut. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini adalah tauhid ar-rububiyyah yang wajib diyakini dengan sempurna. Tidak ada keraguan padanya, tidak ada ragunya kita bahwa Allah mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah berrezeki, sah, Allah yang menentukan. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka bahan-bahannya ini semua asli. Terserah antum nak beri nama tauhidnya. Kalau tidak mau ini tauhidnya orang Wahabi misalnya, ganti aja nama, tidak penting, tidak masalah. Yang penting kita sama-sama berkeyakinan bahwa tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, tidak ada yang hidup dan mati kecuali Allah Tabaraka. Dah selesai, antum kasih nama silakan aja, tidak ada masalah. Insyaallah kita tidak protes nak kasih nama, tapi jangan bilang ini tauhid trinitas. Nah, kan itu antum namanya mengada-ngada, itu ayat Al-Qur'an sejelas ini antum bilang trinitas. Ya, trinitas itu apa maknanya? Menyekutukan Allah. Ini apa namanya? Mengesahkan Allah, mentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang orang-orang ini kalau udah benci itu begitu gitu. Benci tak boleh berlebihan. Ya, benci tak boleh. Tak suka namanya rububiyah, kasih nama yang lain. Nak tauhid apa nama silakan. Tidak ada masalah. Tauhid rizqiyah namanya tidak masalah. Tauhid khalqiyah tidak masalah. Ya. Cuman ulama menyebutkan itu rububiyah karena dalam Al-Qur'an alhamdulillahi rabbil alamin. Qul man rabbus samawati wal ardh. Allah menyebutnya Rabb semuanya. Maka masalah istilah seperti menurut para ulama la musyahata fil istilah. Soal masalah istilah ini kita pakai tidak ada masalah, yang penting pengertiannya sama. Antum nak pakai istilah lain silahkan dalam ilmu biasa. Karena tadi saya katakan definisi itu mana yang dulu lahir, definisi atau asli apa hakikatnya? Hakikat sudah ada, definisi datang kemudian. Apa sebab kita perlu definisi? Karena ilmu kita semakin bagus semakin lemah, pemahaman kita semakin lemah, maka perlu alat-alat. Kan saya ulang terus dia, perlu ilmu alat. Orang dulu tidak dibacakan Al-Quran, ya belum menjelaskan dia dah paham. Kita dapat 10 kali jelaskan enggak, orang mudeng juga orang Jawa. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, apalagi ditambah dengan wawasan-wawasan keislaman yang sebenarnya diadopsi dari luar Islam, dipahami tentang Islam oleh orang non muslim lalu diikuti oleh orang Islam.
Kan aneh itu. Harusnya orang non-muslim belajar Islam kepada orang muslim. Sekarang tidak terbalik. Orang Islam belajar Islam kepada orang yang bukan Islam. Kan aneh. Akhirnya begitu jadi. Atau metode pemahaman Islam diadopsi metode orang, lalu digunakan untuk memahami Islam kita. Ini juga keliru. Ya, ini juga keliru. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka ini istilah kita. Siapa yang menerima istilahnya, alhamdulillah. Kalau tidak, buat istilah lain, tidak ada masalah. La musyahata fil istilah. La musyahata. Antum nak bagi tauhid nanti menjadi 5, silakan. Tetapi dengan bahan yang asli, silakan. Jelas? Bahannya asli, tidak belok-belok. Lurus-lurus, karena kita disuruh mengikut. Ayo, kita disuruh mengikut jalan lurus. Kan antum yang minta tiap salat, tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Ini jalan lurus. Kalau dah mulai belok-belok, bingung ya. Pakai Google Map pun kadang kesasar juga. Iya, Mbah Google pun kadang keliru, dia kasih informasi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita yang minta jalan yang lurus, yang ditempuh oleh para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Nah, nabi kita dengan Al-Quran dan hadis dia jelaskan. Lalu antum cari penjelasan di luar keduanya, makanya keliru kita jadinya. Saya pakai Al-Quran dan hadis, antum pakai Al-Quran hadis tanpa hadas. Akhirnya Al-Quran dan hadis itu masukkan ke keran hadas, keluarnya. Coba saya ulang lagi. Al-Quran dan hadis bersih, masuk ke keran yang ada hadas di dalamnya, keluarnya apa? Hadas. Masa tidak tahu antum? Antum minum air ini bersih, sah? Keluar melalui pembuangnya. Air hadas sama air hadis. Hadas. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bejana penampungnya, bejana penyalurnya, metodologi prosesnya menentukan hasil. Ketika antum proses Al-Quran dengan metodologi yang bukan dari Islam, maka hasilnya nanti berubah. Yang bukan dari Allah dan Rasul akhirnya akannya berubah. Sekarang Allah dan Rasul telah jelaskan Al-Quran dan hadis dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, pahami bahasa Arab menurut pemahaman orang Arab asli. Selesai masalah. Ya, menurut kita selesai, menurut sebagian belum selesai. Mudah-mudahan nanti selesai juga akhirnya. Amin ya rabbal alamin.